Sobat Jurnalis TV, memasuki awal bulan Februari, cuaca di wilayah Jabodetabek diprediksi turun hujan. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, secara umum wilayah Jabodetabek pada tanggal 1 hingga 6 Februari 2024 akan mengalami hujan ringan hingga hujan sedang. Hal ini tentu berdampak bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi para mahasiswa. Lalu, dampak apa saja yang memengaruhi mereka? Mari kita simak apa kata mereka terkait dampak musim hujan bagi kehidupan mahasiswa. Sebenarnya cukup agak sulit ya, apalagi kalau misalkan musim hujannya ini cukup deras kayak gitu. Jadi kan kayak bisa memperhambat untuk misalkan mau ketemu dosen atau ada kerjaan yang lain kayak gitu. Dampak hujan pertama mungkin dari saya ya. Kalau kemana-mana akses tuh jadi susah. Jadi karena pertama terjebak banjir, mungkin jadi kemacetan. Akhirnya kita mau kemana-mana jadi susah sih. Itu sih dari gua. Oke, kalau dari gua sih nggak jauh beda. Yang pertama menghambat akses kemana-mana yang pertama tuh. Jadi kita mau kemana-mana jadi bingung karena hujan. Terus kemana-mana juga di mana-mana juga banjir sih yang sekarang terjadi tuh. Jadi menghambat lah segala aktivitas. Dampak dari musim hujan buat aktivitas aku sih yang paling utama itu biasanya kalau janjian jadinya nggak on time ya, karena di jalannya harus hati-hati banget, terlicin gimana. Musim hujan bagi saya sangat mengurangi mobilitas dikarenakan jika terjadi hujan maka saya tidak bisa berpergian jauh. Kalau upayanya sih ya berarti kita harus lebih awal lagi untuk prepare waktunya, jadi tetap on time. Upaya di saat hujan, kalau dari gue sendiri, kalau di saat hujan gue lebih baik berdiam diri di rumah. Karena apa? Karena kalau kita keluar ya itu pertama yang tadi di poin pertama ya, kita ntar kejebak banjir mau kemana-mana jadi nggak bisa gitu sih. Ya nggak jauh beda sih sebenarnya, karena hujan jadi kita bingung kan, nggak bisa kemana-mana. Ya pada akhirnya lebih baik kita mending di rumah aja sih. Aktivitasnya mending kita lakuin di rumah. Mungkin kita bisa kayak kalau misalnya kita mau bimbingan sama dosen nih, kita bisa komunikasi via online aja, atau enggak kita berangkat lebih cepat gitu dibandingkan di waktu yang ditentukan. Kalau kesehatan aku sih aman aja. Jauh ini masih aman aja. Ya. Kalau dampak kesehatan sih, kalau buat aku pribadi sejauh ini alhamdulillah baik-baik aja. Gangguan kesehatan, kalau dari gue sendiri yang pernah gue alamin di saat kena hujan, pertama masuk angin itu sangat universal banget ya. Masuk angin terus batuk, pilek, akhirnya ya kena demam gitu sih. Kalau gue sih sejauh ini nggak ada apa-apa sih ya, karena malah lebih sehat sih kalau gue. Aman aja sih gue gitu. Iya, dingin enak sih. Supaya saya jika cuaca tidak mendukung maka usahakan tidak keluar. Nah itu aja sih. Upayanya sih dijaga pola makannya aja, jam tidurnya juga dijaga gitu sih. Sama juga nggak jauh beda dari teman saya. Jadi kalau untuk upayanya lebih baik jaga kesehatan dan jaga pola makan, istirahat yang cukup, minum obat-obatan ya seperti vitamin C supaya menjaga imun tubuh aja sih gitu. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, terus jangan hujan-hujanan deh, udah itu aja. Upaya aku sih yang pertama olahraga itu harus jangan nonstop. Yang kedua jangan galau aja. Dalam menghadapi musim hujan yang tidak menentu ini, penting bagi kita untuk terus memperhatikan kesehatan dan mampu menyesuaikan diri di segala kondisi perubahan cuaca. Hal ini akan membantu kita pada kegiatan aktivitas sehari-hari tanpa harus terpengaruh dengan musim yang berubah-ubah. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_TV. Saya Aida Daha pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.